warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Nah, pada video kali ini kami akan melakukan sebuah praktek dengan judul fermentasi pada donat. Nah, adapun tujuan kami melakukan praktek ini yaitu untuk mengetahui proses fermentasi pada pembuatan donat. Sebelum itu, perkenalkan saya Firzana Fatilana selaku ketua dari kelompok 6. Perkenalkan nama saya Jihan Raisya Alifa. Perkenalkan nama saya Fauzia Maharani. Perkenalkan nama saya Salva Najila Sentika. Perkenalkan nama saya Suryananda Octavian. Perkenalkan nama saya Dafa Kaila Alginda. Perkenalkan nama saya Teman Saudi. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah, kemudian ambil 1 butir telur, lalu kita pecahkan. Setelah itu kita kocok dengan perlahan. Untuk langkah yang kedua, kita persiapkan susu full cream sebanyak 130 ml, kemudian kita masukkan ke dalam telur yang sudah dikocok tadi. Langkah ketiga adalah masukkan 1,5 sendok teh ragi instan dan juga gula pasir sebanyak 3 sendok makan. Setelah semua bahan masuk, kemudian kita aduk hingga tercampur secara merata. Setelah semua bahan tercampur secara merata, kemudian kita tutup dengan serbet dan diamkan selama 15 menit. Setelah didiamkan selama 15 menit, kita buka kembali tutup serbetnya. Dan kemudian kita aduk kembali adonan tadi. Tahap berikutnya yaitu memasukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi dengan cara disaring. Nah, cara ini dapat membuat adonan donat nantinya menjadi semakin lembut dan tidak adanya gumpalan-gumpalan. Setelah semua tepung disaring, kemudian kita masukkan 2 sendok makan susu bubuk. Dengan cara disaring juga. Langkah selanjutnya yaitu kita mulai mengaduk seluruh adonan hingga tercampur secara merata, baik tepung, susu, serta adonan telur tadi. Setelah dirasa adonan telah tercampur secara merata, langkah selanjutnya ialah memasukkan setengah sendok teh SP dan juga masukkan 1 sendok makan margarin. Setelah memasukkan 2 bahan tadi, kemudian kita aduk kembali adonan hingga SP dan margarinnya tercampur merata dengan adonan. Untuk membuat adonan menjadi lebih kalis, kita dapat mengadoninya dengan menggunakan tangan selama kurang lebih 2 menit. Setelah diadoni selama 2 menit, kita tutup kembali dengan serbet dan tunggu selama 15 menit. Dan setelah 15 menit berlalu, kita buka serbetnya dan kita dapat melihat bahwasannya adonan telah mengembang. Langkah selanjutnya adalah siapkan kertas roti, kemudian taburi dengan tepung, yang nantinya adonan akan dituangkan di atas tepung ini agar tidak lengket.
Langkah selanjutnya adalah menuangkan adonan di atas kertas yang telah ditaburi oleh tepung tadi. Dan inilah waktunya untuk mencetak adonan. Adonan dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang nantinya akan dibentuk bulat-bulat menyesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah semua adonan berbentuk bulat, langkah selanjutnya ialah memipihkan seluruh adonan menggunakan tangan. Ini berfungsi agar memudahkan kita untuk mencetak lubang di tengah-tengah donatnya nanti. Kemudian kita dapat melubangi tengah-tengah adonan tersebut bisa menggunakan barang-barang yang tersedia, bisa seperti squid, ataupun cetakan, tutup botol, dan lain sebagainya. Setelah adonan selesai dicetak, adonan dapat kita tutup menggunakan serbet dan diamkan selama 15 menit sebelum digoreng. Sambil menunggu adonan, kita dapat menuangkan minyak. Untuk menggoreng donat ini, kita harus menggunakan minyak yang banyak agar donat dapat matang dengan sempurna. Tak lupa juga, kita menghidupkan api kompor dengan api yang paling kecil. Dan setelah 15 menit, donat dapat kita goreng. Dalam penggorengan donat, api dibiarkan untuk terus mengecil. Hal ini bermanfaat agar donat dapat matang sempurna hingga ke bagian dalamnya dan tidak mudah gosong di bagian luar. Dalam penggorengan donat, cukup dibalik sebanyak 1 kali saja, yaitu apabila warna donat sudah keemasan, maka dapat dibalik. Dan apabila sisi satunya telah berwarna keemasan, donat dapat ditiriskan. And finally, donat dapat dihidangkan. Donat ini juga akan terasa lebih nikmat apabila ditambahkan dengan beberapa topping, contohnya seperti selai tiramisu, choco chip, selai coklat, sprinkle, kacang almond, dan lain sebagainya menyesuaikan selera. Baiklah, sekianlah hasil praktek kami mengenai fermentasi pada pembuatan donat. Kami harap apa yang kami laksanakan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, kami mohon maaf dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.